Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia dan saya Bima Dirga. Beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, meski batas waktu persediaan oksigen KRI Nanggala 402 sudah habis, namun keberadaan kapal selam dengan 53 awak kapal tersebut masih belum diketahui. Ya, proses pencarian masih terus dilanjutkan. Selain mengerahkan sejumlah KRI untuk melanjutkan pencarian di Posko SAR Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, kini sudah disiagakan sejumlah penyelam dari Yontai VIP 2 Marinir Pasmar 2 TNI Angkatan Laut Surabaya. Pemirsa, proses pencarian KRI Nanggala 402 masih terus berlanjut. Sejumlah kapal perang yang sebelumnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi kembali melakukan upaya pencarian. Setelah KRI Suharto 990 diberangkatkan menuju titik duga lokasi di perairan Bali, KRI Oswald Siahaan 354 menyusul untuk melakukan pencarian. Sementara KRI Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Singa 651 hingga pukul 9 pagi ini masih berada di dermaga Tanjung Wangi untuk melakukan isi BBM dan logistik. Selain mengerahkan sejumlah KRI untuk melakukan pencarian di Posko SAR Pelabuhan Tanjung Wangi, kini sudah disiagakan sejumlah personil dari Yontai VIP 2 Marinir Pasmar 2 TNI Angkatan Laut Surabaya. Tercatat ada 28 personil yang 14 diantaranya adalah penyelam, sudah tiba di Banyuwangi untuk siaga dalam operasi SAR pencarian KRI Nanggala 402. Sejumlah peralatan selam, perahu karet dan sejumlah ambulan juga sudah disiapkan di kawasan pos SAR Pelabuhan Tanjung Wangi ini. Seluruh personil TFIP juga telah siaga di Tanjung Wangi sebagai antisipasi jika waktu proses penyelaman diperlukan untuk melakukan evakuasi para korban KRI Nanggala 402. Namun sejauh ini belum ada informasi terkait hasil dari upaya SAR pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang kontak. Seperti yang telah diketahui, suplai oksigen yang ada di kapal selam tersebut sudah habis sejak pukul 3 Sabtu dini hari tadi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Warga kepulauan sekitar Madura memilih mudik lebih awal dikarenakan khawatir tidak adanya transportasi kapal laut terkait adanya pelarangan mudik lebaran dari pemerintah. Iya, akibatnya tampak ratusan calon penumpang menunggu di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi yang sedang mengantri pembelian tiket untuk mudik lebih awal. Pemirsa, beginilah kondisi arus mudik lebih awal di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, Jawa Timur. Tampak ratusan calon penumpang kapal Sabuk Nusantara yang memiliki rute Banyuwangi Kepulauan sekitar Madura, Surabaya sudah menunggu untuk membeli tiket. Ratusan calon penumpang menunggu di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Wangi. Namun sayang, masih banyak calon penumpang yang tidak menghiraukan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker secara baik maupun sama sekali tidak mengenakan masker. Mereka memilih mudik lebih awal dari biasanya karena takut adanya larangan pemerintah untuk mudik lebaran. Biasanya mereka mudik ke kepulauan sekitar Madura 5 hari sebelum lebaran. Seperti Halimah ini misalnya, dari Yogyakarta yang memilih jauh-jauh hari untuk pulang ke kampung halaman demi merayakan lebaran di Madura. Ikut ke sama kan nanti nyebrang lagi dari Jogja. Kan kemarin tinggal 10 hari raya. 10 hari udah pulang ya. Iya. Kalau sekarang dari awal. Lebih awal ya. Karena katanya sudah tidak ada transportasi laut, susah. Jadi ikuti awal. Ia memilih mudik ke Madura lebih awal karena takut tidak ada kapal yang berlayar diakibatkan adanya larangan mudik dari pemerintah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau layanan penyeberangan feri jarak jauh didampingi oleh Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani. Ya, peninjauan ini dilakukan tak lain sebagai upaya pengembangan konektivitas penyeberangan. Budi Karya Sumadi mengapresiasi hal ini karena menjadi suatu cita-cita pemerintah dalam pengembangan layanan penyeberangan di Indonesia. Pemirsa, pada Sabtu siang 24 April 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungan kerjanya di Banyuwangi kali ini, Menteri Perhubungan melakukan peninjauan layanan penyeberangan feri jarak jauh rute Ketapang Banyuwangi menuju Lembar, Lombok. Dengan didampingi Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani Azwaranas, Menteri Perhubungan meninjau penyeberangan rute jarak jauh yang baru dibuka Desember lalu. Adapun peninjauan ini dilakukan tak lain sebagai upaya pengembangan konektivitas penyeberangan dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat. Perlu diketahui sebelumnya, rute penyeberangan ini diberangkatkan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Lembar, Lombok menggunakan kapal jenis roll-on, roll-off atau RoRo. Dengan ini hal tersebut menjadi suatu cita-cita pemerintah dalam pengembangan layanan penyeberangan di Indonesia. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam press conference-nya, pihaknya mengungkapkan dirinya merasa senang dengan adanya satu pergerakan dari Banyuwangi menuju Lembar, Lombok dan arah sebaliknya. Dengan ini menjadi suatu cita-cita pemerintah pada satu fungsi yang lebih efektif. Selain itu, menurutnya pergerakan pengiriman barang tidak hanya dari Jawa ke satu pulau seperti Bali saja, namun juga ke Lombok, Sumbawa, serta pulau-pulau lain. Dalam hal ini juga Menteri Budi Karya Sumadi juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan angkutan laut jarak jauh. Saya senang melihat ada satu pergerakan dari Lembar menuju Banyuwangi atau sebaliknya, atau dari Banyuwangi menuju Dimas. Ini menjadi satu cita-cita pemerintah, bahkan arahan Presiden, bahwa RoRo ini dikembangkan pada satu fungsi-fungsi yang lebih efektif. Kita tahu bahwa pergerakan barang dari Jawa ke pulau, bukan saja Pulau Bali, tetapi ke Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau yang lain. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, apa yang kita rencanakan tadinya hanya dari Surabaya menuju Lembar, sekarang ini sudah meningkat dari Banyuwangi menuju Lembar atau menuju Dimas. Nah, oleh karenanya ini satu sukses yang baik. Selamat Bu Bupati, selamat Pak Dirjen dan ASDP dan operator Kapaskap, karena ini harus dimaintain secara baik dan profesional. Bayangkan bahwa terjadi satu lintasan baru, berarti korelasi atau hubungan dagang antara Banyuwangi dengan Lombok itu semakin baik, ya. Dan juga turis akan langsung, ya. Selain itu, ini membawa manfaat menjadi lebih murah kosnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan sampai jumpa.